Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga baik-baik saja. Ya, kami di sini dari kelompok 11 ingin menyampaikan ulasan kecil tentang hubungan Tuhan, manusia, dan eskatologi, disusun oleh Ilham Taufik, Lala Marlina, dan Siti Maisyaro. Oke, sobat, mari kita saksikan dan let's go. Tuhan. Dalam bahasa Indonesia modern, kata Tuhan pada umumnya dipakai untuk merujuk kepada zat yang abadi dan supernatural. Tuhan dalam konteks rumpun agama samawi, kata Tuhan dengan huruf T besar hampir selalu mengacu pada Allah yang diyakini sebagai zat yang maha sempurna, pemilik langit dan bumi yang disembah manusia. Dalam bahasa Arab, kata ini sepadan dengan Rob, Tuhan. Menurut Ibnu Katsir, Tuhan dan Tuan secara bahasa diartikan pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, dan pemberi nikmat. Kata Tuhan disebutkan lebih dari 1000 kali dalam Al-Quran. Dalam monoteisme, biasanya dikatakan bahwa Tuhan mengawasi dan memerintahkan manusia dan alam semesta atau jagat raya. Hal ini bisa juga digunakan untuk merujuk kepada konsep-konsep yang mirip dengan ini. Misalnya, sebuah bentuk energi atau kesadaran yang merasuki seluruh alam semesta, yang keberadaannya membuat alam semesta ada, sumber segala yang ada, kebajikan yang terbaik dan tertinggi dalam semua makhluk hidup, ataupun yang tak bisa dimengerti atau dijelaskan. Hakikat manusia. Menurut aliran evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Sebagaimana halnya alam semesta ada dan berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Penganut aliran ini yaitu Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Konosuke. Sedangkan menurut aliran kreasionisme, menyatakan asal-usul manusia sebagaimana halnya alam adalah ciptaan suatu kreatif cause atau personality, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Penganut aliran ini antara lain Thomas Aquinas dan Al-Ghazali. Manusia dalam perspektif Islam. Penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkret, juga disertai pemberian sebagian ruh ciptaan Allah yang bersifat abstrak. Hakikat-hakikat manusia menurut Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ini berlaku umum bagi seluruh jagat raya dan isinya yang bersifat baru, sebagai ciptaan Allah di luar alam yang disebut akhirat. Alam ciptaan merupakan alam nyata yang konkret, sedang alam akhirat merupakan ciptaan yang gaib, kecuali Allah yang bersifat gaib bukan ciptaan yang ada karena adanya sendiri. Kemudian, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialita. Kemanunggalan tubuh dan jiwa diciptakan Allah merupakan satu diri individu yang berbeda dengan yang lain. Setiap individu memiliki jati diri masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 189 artinya, Dialah yang menciptakanmu dari satu diri. Firman tersebut telah menjelaskan bahwa sebagai satu diri individu dalam merealisasikan dirinya melalui kehidupan, ternyata di antaranya terdapat manusia yang mampu mensyukurinya dan menjadi beriman.
Kebersamaan atau sosialitas hanya akan terwujud jika dalam keterhubungan itu manusia mampu saling menempatkan sebagai subjek untuk memungkinkannya menjalin hubungan manusiawi yang efektif sebagai hubungan yang disukai dan diridhoi Allah. Manusia merupakan makhluk yang terbatas. Manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri self-realization, baik sebagai satu diri maupun sebagai makhluk sosial. Ternyata tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya. Keterikatan atau keterbatasan itu merupakan hakikat manusia yang melekat dan dibawa sejak manusia diciptakan oleh Allah. Keterbatasan itu tanggung jawab atas kesaksian akan menjalani hidup di dalam fitrah beragama tauhid. Ada dua konsep ekstrim yang menyatakan hubungan Tuhan dan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Konsep pertama mengatakan Tuhan Maha Kuasa, manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Konsep ini dalam bahasa Arab disebut dengan Jabariyah yang berasal dari kata jabara, artinya terpaksa. Kata ini kemudian menjadi faham Jabariyah. Dalam bahasa Inggris disebut predestination. Konsep kedua, perbuatan manusia adalah hakiki, bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat atau daya kebebasan itu pada manusia. Faham ini dalam istilah Inggris disebut dengan free will. Faham yang menempatkan manusia sebebas-bebasnya memang bisa merusak ajaran agama, karena dengan sikap tersebut seseorang merasa dirinya yang paling berkuasa. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani eskatos, terakhir, dan logi, studi tentang, adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang dirujuk sebagai kiamat atau akhir zaman. Keadaan seseorang sesudah mati adalah misteri di atas materi, karena kematian adalah fakta, sedangkan hari akhir bukan fakta, tetapi suatu keyakinan yang diperkuat oleh argumen yang logis. Dalam agama seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam, kehidupan setelah mati merupakan doktrin setelah kepercayaan kepada Tuhan. Sebab salah satu tujuan agama adalah mencari kerelaan Tuhan dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Tuhan mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Secara logika, lebih mudah bagi Tuhan membangkitkan sesuatu dari yang tidak ada. Karena itu, tidak ada halangan bagi Tuhan untuk membangkitkan jasad manusia di alam akhirat, baik dengan jasad yang lama maupun dengan jasad yang baru. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwa tubuh dan jiwa manusia akan dibangkitkan di akhirat kelak. Bahkan anggota badan manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Dengan argumen rasional dan dukungan dari kitab suci, tentu akan menambah keyakinan umat beragama akan adanya kehidupan setelah di dunia. Kendati argumen rasional itu dan berita dari kitab suci mampu memperkuat keimanan seseorang yang beragama, belum tentu bagi penganut agnostisisme dan ateisme akan berubah menangkis argumen tersebut dengan berbagai alasan. Tuhan, manusia, dan eskatologi merupakan ajaran pokok dan menjadi titik pangkal dalam memahami agama.
Tuhan sebagai personal sekaligus impersonal dalam sebuah kehidupan. Eskatologi merupakan jalan akhir untuk menuju tujuan akhir manusia. Dalam hal ini, tidak bisa lepas dari kekuasaan Tuhan, yang mana telah mengatur dalam sendi-sendi kehidupan. Manusia tidak menginginkan Tuhan, manusia tidak menginginkan eskatologi, namun manusia membutuhkannya, sehingga manusia tidak bisa lepas dalam belenggu yang mengikat ini. Iya, alhamdulillah ulasan demi ulasan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelumnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Semoga ulasan kecil ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus menggali potensi kita dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.